Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bentuk dan contoh soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebagaimana kita tahu, asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur dua kompetensi dasar. Yang pertama, literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi di sini siswa tidak hanya bisa membaca dan memahami saja, tapi lebih dari itu, yaitu bisa menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi di sini siswa tidak hanya bisa mengerjakan soal operasi dasar dalam matematika, tapi siswa bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam sehari-hari yang terdapat konsep-konsep matematika. Bentuk soal AKM, ada pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Yang kedua ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Ada menjodohkan, isian singkat, dan esai. Komponen AKM untuk numerasi, konten, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Sedangkan untuk literasi membaca, kontennya ada teks informasi dan teks sastra. Untuk proses kognitif pada numerasi ada pemahaman, ada aplikasi, dan penalaran. Sedangkan proses kognitif pada literasi membaca ada menemukan informasi, retrieve and access, ada interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan untuk konteks pada keduanya, numerasi dan literasi membaca, ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Baik, kita lihat contoh soal numerasi. Yang pertama, di sini disajikan tabel dan diagram. Terdapat soal understanding, yaitu pemahaman. Dari tabel dan diagram tersebut, kita diharapkan bisa menjawab soal ini. Bentuk soalnya seperti ini. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Popok sekali pakai. Di sini tidak ada popok sekali pakai, tapi ada clue-nya. Popok sekali pakai itu lebih waktu dekomposisinya lebih lama dari plastik. Plastik di sini kita lihat waktu dekomposisinya selama 400 tahun dan kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis di sini waktu dekomposisinya 500 tahun. Berarti popok sekali pakai di antara 400 dan 500. Kita lihat berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai di antara 400 dan 500. Jadi jawabannya adalah 475 tahun. Oke, untuk contoh soal numerasi yang kedua, disajikan sama ya, tabel dan ada diagram. Di sini ada dua diagram. Ada soal applying atau penerapan. Soalnya, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, dalam soal ini, yang pertama, siswa harus bisa membaca diagram. Setelah siswa bisa membaca diagram, dia harus tahu selisih dari setiap diagram ini. Nah, kalau siswa sudah bisa membaca dan bisa tahu selisih dari setiap diagram, maka dia bisa mengoreksi apabila ada jawaban yang salah. Pada kasus ini, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Coba kita lihat diagram A, kertas tisu.
Ini adalah 5. Kertas tisu 5 minggu. Kantong kertas 8. Satuan waktunya adalah minggu. Sedangkan kulit jeruk dan sisa apel, satuan waktunya adalah bulan. Jadi kalau selisih A dan diagram B jelas beda. Selisih dari diagram A yaitu 3 minggu, sedangkan selisih diagram B yaitu 3 bulan. Nah, pada kasus ini siswa harus bisa atau mengetahui bahwa selisih diagram A dan selisih diagram B itu berbeda. Kalau siswa sudah mengetahui kalau selisih kedua diagram tersebut berbeda, maka dia bisa mengoreksi apabila ada kesalahan. Bagaimana cara mengoreksinya? Nah, dia apabila menjadi guru, bagaimana cara mengoreksinya? Coba kita lihat jawaban pertama. Perhatikan jenis material sampah. Apa yang diperhatikan adalah material sampahnya. Coba yang kedua. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Nah, ini ya. Jadi kita harus teliti melihat satuan unit waktu dekomposisi. Tidak semuanya minggu. Di sini ada yang satuannya adalah bulan. Gitu. Contoh soal nomor yang ketiga. Masih berhubungan dengan tabel dan diagram. Di sini juga ada pertanyaan reasoning, making judgment or decision. Nah, di sini siswa diminta untuk memilih pendapat. Ketika kita klik pilih, ini nanti akan muncul setuju atau tidak setuju dan disuruh menuliskan penjelasannya mengapa siswa tersebut memilih setuju atau tidak setuju tersebut. Coba kita lihat pertanyaannya. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Tapi ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Nah, di sini siswa suruh milih antara setuju atau tidak setuju dan apa alasannya. Ditulis di kolom penjelasan. Contoh soal nomor yang keempat. Ya. Di sini ada diagram. Mari kita baca bacaannya. Pedagang beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Nah, penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan beras bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Diagram batang ini adalah diagram batang pada bulan Juli, tapi di sini clue-nya yaitu penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan pada bulan Juli. Jadi kita menggunakan patokan tabel pada bulan Juli. Pertanyaannya, pada toko beras tersebut jenis beras apa yang paling banyak terjual? Kita lihat yang terjual. Nah, ini ya. Terjual. Jadi kita bisa lihat untuk jenis beras yang paling banyak terjual yaitu rojo lele. Tapi pada kasus pertanyaan ini, soal ini yaitu isian singkat. Jadi siswa disuruh untuk menuliskan isinya pada kolom. Baik, untuk contoh soal nomor yang kelima, masih dengan diagram penjualan dan persediaan beras, tapi di sini beda pertanyaan ya. Pertanyaannya, berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandanwangi. Perbandingan yang terjual IR46 berarti 180 dan Pandanwangi 380. Jadi 180 dibanding 380 kita bagi sampai menghasilkan perbandingan yang paling sederhana.
Untuk contoh soal nomor yang ke-6, disajikan gambar jemuran ya, gambar yang bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Dan di sini bentuk soalnya benar atau salah, jawaban benar atau salah dari gambar di samping. Yang pertama, panjang AB sama dengan panjang CD. Kita lihat panjang AB sama dengan panjang CD. Nah, berarti bisa dijawab benar. Lalu panjang PQ sama dengan panjang SR. PQ, kita lihat PQ sama dengan SR. Nah, ini juga sama ya, maka kita bisa jawab benar. Dan selanjutnya, jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Jarak Q ke S sama dengan B ke C. Nah, ini beda ya. Kalau S ini bisa kita tarik garis lurus, sedangkan B ke C miring ini. Jadi salah, kita bisa klik salah. Nah, itu tadi contoh-contoh soal nomor C. Sekarang kita lihat contoh soal literasi membaca. Pada contoh soal yang pertama ini disajikan manfaat ikan dari BRSDM atau Badan Riset dan SDM. Di sini siswa harus benar-benar teliti karena banyak sekali bacaan-bacaan kecil dan pencar-pencar, tidak hanya urut ya. Di sini, dan di sini, dan di sini. Tentang manfaat ikan, yang pertama bergizi tinggi, ya, mengandung protein, lemak, ikan, vitamin A, D, B6 dan B12, mineral, yodium dan zat besi, berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Berperan penting dalam meningkatkan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Itu untuk bayi ya. Meningkatkan kecerdasan otak atau IQ karena banyak mengandung omega 3. Mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Nah, selain itu juga mengandung omega 3, salah satu jenis lemak tak jenuh yang juga terdapat pada protein nabati, sangat baik dan juga diperlukan untuk di sini. Omega 3 masih dijelaskan lagi kandungannya dalam ikan ya, ada 210, sedangkan tiram 150, untuk udang 120, lobster 105, sapi 22, ayam 19, dan kambing 18. Jadi omega 3 yang paling tinggi terdapat pada ikan. Pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Ya, jadi dari bacaan manfaat ikan ini kita harus disuruh memilih apa saja manfaatnya. Jadi ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benar bisa saja lebih dari satu. Coba kita lihat. Yang pertama, mengandung nutrisi yang diperlukan untuk tubuh. Ya, jelas. Kandungan dari ikan ini adalah nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi yang pertama benar. Kita bisa mengklik yang pertama. Terus yang kedua, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Apakah ada penjelasan B6 lebih banyak daripada udang? Di sini kelihatannya tidak ada ya. Yang dijelaskan hanya omega 3. Tidak ada penjelasan kadar B6. Jadi yang kedua ini kurang tepat. Jadi tidak usah diklik. Yang ketiga, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. 1 tahun ada 360 sampai 365 hari. Kalau 3 tahun sekitar 1000-an ya. Jadi ini ada keterangan berperan penting dalam peningkatan gizi terutama 1000 hari pertama di sekitar 3 tahun ya. Ini jadi juga jawaban ini benar. Jadi kita bisa mengkliknya. Jawaban yang ketiga. Yang keempat, pilihan jawaban yang keempat yaitu membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Jadi di sini juga ada penjelasan berfungsi sebagai antioksidan, menjaga kerusakan sel-sel dan perbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi jawaban pilihan
Jawaban yang keempat juga benar. Dan pilihan yang kelima, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Tadi juga dijelaskan bahwasanya makan ikan juga mengurangi resiko penyakit, salah satunya adalah jantung. Pilihan jawaban yang kelima juga benar. Nah, ini contoh soal dengan pilihan ganda kompleks. Kita bisa memilih jawaban benar lebih dari satu. Contoh soal yang kedua, di sini disajikan teks informasi tentang ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Yaitu dari bacaan ini kita disuruh mencari fakta dan opini. Artinya dengan menentukan satu kalimat fakta atau opini, kita harus membaca semua dan memahaminya. Dan mengetahui fakta itu apa, opini itu apa. Fakta adalah suatu kejadian yang nyata atau dibuktikan dengan data. Sedangkan opini ini adalah pendapat. Tidak ada data yang menguatkan. Jadi kalau tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga, kita harus membaca semua paragraf ini untuk mengetahui ini fakta atau opini ya. Kita lihat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 400 kg per kapita per tahun, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37-38 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi yang pertama adalah fakta bahwasanya Indonesia konsumsi ikan jauh lebih rendah dari negara tetangga. Dibuktikan di sini Malaysia 70 kg per kapita per tahun dan Singapura 80 kg per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang 100 kg per kapita per tahun. Nah, negara kita masih rendah untuk mengkonsumsi ikan. Padahal kita tahu pada bacaan sebelumnya ikan sangat banyak manfaatnya, gitu ya. Jadi soal-soal akademik ini ada berisikan teks-teks informatif yang isi teksnya berisi tentang manfaat-manfaat. Yang kedua yaitu pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Coba kita cari terbarukan tingkat konsumsi ikan di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Yang kedua, nah ini rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi ikan tidak bisa dengan baik atau kurang lancar. Jadi ini adalah fakta ya, ikan dengan bukti. Yang ketiga, mengolah maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Untuk soal seperti ini kita harus bisa membaca semua bacaan dan memahaminya ya. Sebagai gambaran saja untuk bentuk soal fakta atau opini, kita lanjut saja untuk contoh soal yang ketiga tentang literasi membaca ya. Di sini ada slogan, ya, cerdas dan pintar karena makan ikan. Pertanyaannya, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan "sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan" adalah berlebihan. Setelah membaca ketika teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Ya, ini soal pilihan ya. Kita bisa memilih setuju atau tidak setuju dan menuliskan alasannya. Bukan masalah kita benar memilih setuju atau benar memilih tidak setuju. Tidak, soal ini yaitu menekankan pada kesesuaian antara jawaban kita dengan alasan kita. Bagaimana kita bisa menjawab setuju dan bagaimana alasan kita, seperti itu. Untuk bentuk soal selanjutnya ya, teks sastra
Pertanyaannya, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Pada soal seperti ini kita juga harus bisa memahami smart text dari teks sastra ini. Kita harus membacanya dan bisa memahaminya untuk menjawab soal ini. Dan soal ini berbentuk uraian ya. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Di lantai atas di dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik. Pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik. Penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, tangkup bakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terdapat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah liat yang sudah lama berada di sana. Nah, ini daripada satu saja kita sudah bisa menentukan jawaban dari soal tersebut. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Karena yang pertama kita bisa lihat bahwasanya, lihat bacaan ini. Di lantai atas dalam sebuah menara tua pernah ada tempat kerja. Berarti dulu ada tempat kerja, tapi sudah lama tidak digunakan karena ada kata pernah ada ya, berarti sudah dulu. Dan kenapa kok lama tidak diambil tanah liat tersebut? Kenapa kok sampai lama berada di tempat penyimpanan? Kita lihat lagi bacaan selanjutnya, kalimat selanjutnya. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah liat. Nah, karena tempatnya segumpal tanah liat itu berada paling bawah dan di pojok, maka dari itu pekerja-pekerja belum sampai mengambilnya karena tempat dari segumpal tanah liat itu berada di paling bawah dan di pojok. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memahami dari isi teks supaya bisa menjawab pertanyaan. Lanjut soal yang kelima, contoh soalnya masih tentang teks sastra. Ya. Pertanyaannya, si anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya. Bahaya apakah itu? Sama ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus bisa memahami dari teks sastra. Nah, kita bisa lihat di sini. Si tanah liat sangat ketakutan, tidak saja dia kehilangan tempatnya yang nyaman di dalam tempat penyimpanan yang baik, dia tahu bahwa dia berada di dalam bahaya. Habislah sudah, dia pikir aku akan tinggal di sini dan mengering kering batu. Dia duduk di dekat jendela yang terbuka. Nah, jadi sebagian besar isi dari teks ini yaitu anak laki-laki meninggalkan tanah liat di dekat jendela. Ya. Mengapa bahaya? Di sini dari bacaannya kita bisa lihat dia akan mengering karena tanah liat kalau dibiarkan dan terkena sinar matahari, tanah itu akan mengering. Pada teks ini seakan-akan tanah liat kalau mengering itu dalam keadaan bahaya. Dan pertanyaannya, bahaya apakah itu? Ya, bahayanya karena tanahnya ditinggalkan di dekat jendela, tanah tersebut akan mengering seperti itu ya. Contoh soal selanjutnya masih tentang teks sastra. Pertanyaannya, si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Jelaskan mengapa dia penting dalam semua kejadian cerita itu. Mengapa si gadis itu penting? Nah, dalam cerita ini ya, isinya si gadis telah mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi sebuah bentuk atau cangkir ya. Sebagian besar. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus
membaca semua teks dan memahaminya. Di literasi ini memicu siswa untuk membaca, memahami. Lanjut untuk soal yang ke-7. Nah, di sini sudah berbeda bentuk ya. Di sini berbentuk drag and drop. Pertanyaannya, keju bisa membuat kecanduan. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama dengan narkoba karena bahan kimia yang disebut dengan kasein. Nah, di sini kita disuruh menggeser dan meletakkan sebab dan akibat ya dari bacaan kalimat-kalimat di bawah ini. Misalnya ya, kita mencari sebab keju adalah makanan yang mengandung kasein. Kita bisa mengambil kalimat ini dan menggesernya ke sini. Apa akibatnya kalau keju mengandung kasein? Kita bisa lihat. Nah, keju dapat menyebabkan kecanduan. Kita bisa geser drag and drop ke akibat. Jadi sebabnya yaitu keju adalah makanan yang mengandung kasein dan akibatnya keju dapat menyebabkan kecanduan. Nah, itu tadi beberapa contoh dan pembahasan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ini merupakan soal-soal umum ya, kita belum tahu jenjang SD, SMP atau SMA. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya bisa membahas soal-soal AKM yang bersifat umum. Ikuti terus channel ini. Suatu saat mungkin bisa kita bahas soal-soal AKM yang lebih mendalam dan kita bisa bagi-bagi per jenjang SD, SMP, SMA. Ya, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.